Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mutia Manina Amin dengan NIM 240701501127 dari kelas B ingin mempresentasikan tugas lifespan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Manina Amin, akrab disapa Mutia. Saya lahir di Makassar tanggal 1 November 2006. Saya adalah anak tunggal dan sekarang merupakan seorang mahasiswi psikologi di Universitas Negeri Makassar. Hobi saya adalah membaca, menonton film, dan podcast. Dalam video ini, saya akan menampilkan masa perkembangan saya dari tahap prenatal hingga usia 11 tahun. Pertama adalah tahap prenatal. Menurut John Weissenbrock, masa konsepsi adalah awal perkembangan manusia ketika sperma membuahi sel telur dan membentuk zigot. Perkembangan prenatal terdiri dari tahap germinal, yaitu minggu pertama dan kedua, embrionik minggu ketiga dan sampai ke-8, dan fetal minggu 9 hingga kelahiran, yang membentuk dasar perkembangan janin. Perkembangan prenatal dimulai pada masa konsepsi dan terbagi dalam 3 trimester. Trimester pertama yaitu 0-3 bulan. Trimester pertama, ibu saya mengalami muntah dan mual yang cukup parah disebabkan penciumannya yang mulai sensitif. Pemicunya seringkali adalah bau parfum atau masakan tertentu. Selain itu, ibu saya juga mengalami ngidam yang cukup sering seperti mie Hokkien dan sop ubi. Menurut Santrok, ngidam atau craving selama kehamilan seringkali dipicu oleh perubahan hormonal dan dapat mencerminkan kebutuhan gizi atau reaksi terhadap perubahan tubuh. Pada masa ini, ibu saya pernah mengalami flek atau bercak darah selama 2-3 kali yang menurutnya terjadi karena mengkonsumsi semangka. Namun, Santrok menjelaskan bahwa flek selama kehamilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelelahan dan stres. Selanjutnya ada trimester kedua yaitu 4-6 bulan. Pada masa ini, ibu saya mulai terbiasa dengan kehamilannya dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Nafsu makannya juga mulai meningkat. Pada masa ini, ia sangat sering membuat sop ubi. Ibu saya juga sudah mulai mengonsumsi vitamin yang diberikan oleh dokter, susu hamil, dan meminum susu kedelai. Pada saat kehamilan ibu saya, ayah saya juga bersemangat untuk menuruti ngidamnya walaupun seringkali pulang di malam hari disebabkan pekerjaannya. Pada saat ini, ibu saya juga gemar membaca buku dan majalah untuk menambah pengetahuannya. Selanjutnya trimester ketiga yaitu 7-9 bulan. Pada masa ini nafsu makan ibu saya semakin meningkat sehingga berat badan ibu saya bertambah. Ini menyebabkan kaki ibu saya menjadi bengkak. Menurut Santrok, kaki bengkak atau edema adalah gejala umum selama kehamilan, terutama pada trimester ketiga. Pembengkakan ini disebabkan oleh tekanan rahim yang membesar pada pembuluh darah besar di kaki, sehingga menghambat aliran darah kembali ke jantung, serta retensi cairan yang meningkat selama kehamilan. Ibu saya biasanya merasakan tendangan janin pada saat ia mengajar. Santrok menjelaskan bahwa penendangan janin menunjukkan bahwa sistem saraf dan otot janin berkembang dengan baik. Menjelang kehamilan, ibu saya rutin berjalan-jalan agar diberikan kelancaran pada proses persalinannya. Teori yang saya gunakan adalah teori perkembangan anak Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap, mulai dari pengalaman sensorik sederhana di masa bayi hingga kemampuan berpikir abstrak saat remaja. Proses ini melibatkan eksplorasi aktif di mana anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Adapun tahapannya yaitu yang pertama sensori motor, umur 0-2 tahun, selanjutnya ada praoperasional umur 2-7 tahun, yang ketiga ada operasional konkret umur 7-11 tahun, dan terakhir operasional formal yaitu umur 12 tahun ke atas. Teori kedua adalah teori perkembangan anak Erik Erikson. Teori Erik Erikson adalah teori perkembangan psikososial yang menjelaskan bagaimana individu berkembang sepanjang hidup melalui 8 tahap dan 4 tahap pada masa kanak-kanak. Setiap tahap melibatkan konflik psikososial yang harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan yang sehat. Erikson menekankan bahwa lingkungan sosial dan pengalaman hidup memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Tahap pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan dari umur 0-1 tahun.
Yang kedua ada otonomi versus rasa malu dan keraguan pada umur 1-3 tahun. Selanjutnya inisiatif versus rasa bersalah pada umur 3-6 tahun. Dan yang terakhir ada kerajinan versus rasa rendah diri pada umur 6-12 tahun. Teori terakhir ada teori perkembangan anak menurut Sigmund Freud. Teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud menjelaskan bagaimana anak-anak melalui serangkaian tahap perkembangan yang berfokus pada dorongan seksual atau libido dan zona erogen tertentu. Freud menjelaskan bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kepribadiannya di masa dewasa. Adapun tahapnya seperti tahap oral dari umur 0-1 tahun, tahap anal 1-3 tahun, tahap falik 3-6 tahun, tahap laten 6-12 tahun, dan tahap genital 12 tahun ke atas. Tahap pertama adalah tahap sensori motor, yaitu umur 0-12 tahun. Pada tahap ini, di usia 0 tahun, saya menghabiskan waktu saya dengan tidur sekitar 15-17 jam per hari dan akan menangis ketika tidak melihat ibu saya. Saya juga sudah memahami skema dasar seperti jika telapak tangan saya disentuh, maka saya akan menggenggam jari tersebut. Pada usia ini, makanan saya dijaga oleh ibu saya, seperti saat 6 bulan pertama, saya hanya diberi ASI dan pisang Ambon yang dihaluskan. Pada teori Erik Erikson tentang trust versus mistrust, jika kebutuhan dasar bayi terpenuhi, maka bayi akan merasa aman dan percaya pada lingkungannya. Di umur kurang dari 1 tahun, saya mulai aktif mengisap jari, menggigit, dan memasukkan benda ke dalam mulut. Melihat hal itu, ibu saya berinisiatif untuk memberikan saya DOT. Hal ini sesuai dengan tahap oral di teori Sigmund Freud, di mana kepuasan bayi terletak pada mulutnya. Perkembangan bahasa saya dimulai dari kata mama dan kata yang abstrak, juga kata ya, dan banyak kata setelahnya sesuai dengan teori Noam Chomsky bahwa manusia dilahirkan dengan perangkat LAD yang memungkinkan anak belajar secara alami dan cepat. Pada tahap ini saya juga sudah mulai tengkurap, duduk, berdiri, dan mulai bisa berjalan pada usia 1 tahun. Selanjutnya ada tahap praoperasional dari usia 2-6 tahun. Pada tahap ini, berdasarkan wawancara dengan ibu saya memiliki perkembangan yang terhitung cepat. Di usia 2-3 tahun, saya sudah bisa berbicara dan berceloteh. Saya juga memainkan permainan seperti masak-masakan, puzzle, dan balok. Di usia ini, ibu saya sudah menerapkan toilet training kepada saya sesuai dengan teori Freud di tahap anal. Ibu saya membiarkan saya bermain dengan bahan dapur seperti beras dan kacang-kacangan. Ini membantu perkembangan sensorik motorik saya. Pada usia sekitar 3 tahun, saya diberikan permainan kartu kata sehingga saya belajar membaca dari kartu tersebut. Dan juga mulai belajar membaca ikro bersama ibu saya. Ini berkaitan dengan teori Vygotsky di mana anak belajar dari orang yang lebih unggul seperti guru atau orang tuanya. Selanjutnya ada tahap praoperasional dari umur 2-6 tahun. Melihat perkembangan saya yang sudah bisa membaca kosakata dan berhitung, ibu saya memasukkan saya ke TK pada umur 3,8 tahun. Pada saat bersekolah, saya tergolong anak yang gemar membaca serta memiliki temperamen easy child karena mudah beradaptasi dan gampang diatur. Pada saat TK, saya belajar meronce, mewarnai, menulis, dan lainnya. Saya juga sudah mulai mencoba berinteraksi dengan teman saya dan mengikuti penampilan menari pada saat pentas seni. Ini berkaitan dengan teori Erik Erikson di mana sudah tumbuh rasa inisiatif pada diri anak seperti berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, saya sudah menjadi murid sekolah dasar. Selain bersekolah, saya juga mengikuti beberapa les seperti berenang, sempoa atau matematika, dan bahasa Inggris. Ini berkaitan dengan teori Vygotsky, di mana anak belajar dari orang yang lebih unggul seperti guru atau orang tuanya. Berkat les yang saya ikuti, beberapa kali saya unggul di pelajaran matematika yang membuat saya terus tertantang untuk belajar lebih. Ini berkaitan dengan teori Erik Erikson tentang tahap industri versus inferioritas, bahwa anak akan bersemangat untuk belajar keterampilan baru. Selain itu, saya juga aktif dalam kegiatan pramuka dan senang memelihara hewan seperti kelinci, hamster, dan kucing. Memelihara hewan membuat saya memahami konsep empati dan tanggung jawab sesuai dengan teori Piaget.
Tapi di samping itu, pada tahap ini saya mempunyai fisik yang rentan sakit. Selanjutnya ada tahap operasional formal, yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini saya mulai mengalami pubertas sehingga membuat saya belajar beradaptasi dengan mood dan emosi yang mudah berubah-ubah. Bersamaan dengan itu saya mulai mencari identitas diri saya seperti mencoba berbagai aktivitas seperti mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti kelas tambahan, mengikuti berbagai lomba seperti olimpiade dan debat, serta bergabung dengan organisasi yang ada di sekolah. Ini sesuai dengan teori Erik Erikson mengenai tahap identitas versus kebingungan peran, di mana remaja mulai mencari identitas dirinya. Saya menyadari bahwa pada masa ini saya mampu berpikir secara logis dan juga secara abstrak dan lebih terbuka dalam melihat suatu hal. Ini didukung dengan stimulasi dari lingkungan sekitar seperti diskusi bersama teman-teman serta pengalaman. Hal tersebut berkaitan dengan teori kognitif biasa. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.